Halo semuanya, selamat datang kembali di Onre Indonesia. Kita berada di kawasan Bukit Duri yang berbatasan dengan Kampung Pulau. Dan di tengahnya ada aliran Kali Ciliwung yang sudah sangat lebar, ditambah lagi ada tanggulnya. Di depan sana itu adalah air yang dikeluarkan dari perumahan warga yang ada di Kampung Pulau. Kemudian kalau kita perhatikan di sini di Tribun News ya gambarnya, rumah-rumah warga sebenarnya tadinya berada di dalam kali ya, dan kalinya menyempit, kemudian dilakukan normalisasi dan akhirnya Kali Ciliwung menjadi lebar, ditambah lagi adanya jalan inspeksi di bagian sisi kedua kali tersebut. Nah, dengan begitu masyarakat di sini walaupun permukaan air pada saat ini cukup tinggi dapat melakukan aktivitas normal ya. Yang kita temukan di beberapa lokasi lain bahkan ada yang sudah terkena banjir, terutama daerah-daerah yang belum dilakukan normalisasi atau belum ditanggul seperti di daerah Manggarai, Rawajati, dan lainnya. Kita akan bergerak ke arah Kampung Melayu. Di sini di Jalan Kampung Melayu Kecil 2, di ujung dari Kali Ciliwung yang berbelok ke arah Jalan Bukit Duri. Air permukaannya juga sangat tinggi ya, dan kalau kita perhatikan dengan jalan yang berada di samping mungkin sudah ada beberapa bagian yang tenggelam. Proses awal dari pembuatan tanggul dan juga normalisasi di sekitar Kampung Pulau Bukit Duri dahulunya sempat terjadi penolakan ya dari masyarakat. Namun akhirnya mungkin sudah tercapai kata sepakat sehingga proses normalisasi dapat dilanjutkan. Maka rumah-rumah yang berada di dalam air ya, tepatnya di pinggir-pinggir kali, akhirnya dibongkar dan dikeruk ya. Bagi warga yang rumahnya dibongkar untuk keperluan dari normalisasi, pelebaran kali, pembuatan jalan inspeksi, mereka direlokasi ke rumah susun ya, rumah susun Jatinegara Barat. Kemudian setelah proses-proses dijalankan, normalisasi akhirnya memberikan hasil kepada masyarakat, sehinggalah saat ini kita melihat masyarakat dengan tenang ya, bahkan sampai memarkirkan kendaraannya di sini. Tadinya ini adalah rumah-rumah bangunan semi permanen yang bagian kaki-kakinya ada di dalam air. Persis seperti apa yang kita lihat di jembatan Slamet Riyadi yang menghubungkan kawasan Matraman dan kawasan Manggarai. Bila kita perhatikan aliran air Ciliwung yang ada di sini sudah sangat-sangat lancar. Hal ini dikarenakan kalau kita melihat beberapa waktu ke belakang, aktivitas pengerukan dilakukan secara masif, ditempatkan banyak sekali alat-alat berat, baik itu ekskavator-ekskavator yang berada di dalam air berupa ekskavator amfibi seperti ini, ataupun juga ekskavator long arm yang berada di sisi jalan inspeksi. Dan sebagai fungsi dari jalan inspeksi adalah untuk melewatkan atau lalu lintas alat-alat yang dipergunakan untuk maintenance operasional perawatan dari kali. Baik, ini adalah foto dari Antara kurang lebih di tahun 2015 pada saat awal-awal pemasangan seat pile ya. Jadi prosesnya itu kalinya dipasang seat pile kemudian dilebarkan setelah dibongkar tentunya rumah-rumah masyarakat yang berada di pinggir kali. Sebenarnya dahulu menurut cerita masyarakat yang ada di sini, Kali Ciliwung itu memang lebar dan bersih. Namun dari waktu ke waktu akhirnya menumpuk sedimentasi, sampah dan lainnya, sama seperti yang kita lihat di sini. Kebiasaan membuang sampah itu turun-temurun nampaknya dan tidak banyak berubah untuk masyarakat-masyarakat yang mungkin oknum lah ya, lebih tepatnya yang melemparkan sampah ke dalam kali, yang membuang sampah di pinggir, menggunakan mungkin ember, membuangnya di pinggir, menunggu air datang, lalu sampah akan terbawa oleh air tersebut. Mereka berpikir mereka telah menyelesaikan masalah sampah, namun masalahnya pindah ke kali. Baik, kalau kita lihat permukaan air tadi ya, sebenarnya sedikit lagi akan mencapai jalan bila tidak ada tanggul. Lalu kita akan bandingkan ya permukaan air ini dengan rumah warga yang ada di bagian sisi jalan inspeksi ke arah dalam. Sebenarnya tanpa jalan inspeksi, tanpa tanggul, maka air setinggi ini akan bisa memasuki rumah warga yang ada di pinggir sini nih. Kita lihat ya.
ini. Mungkin sudah akan sama dengan tinggi motor yang parkir karena airnya sudah mencapai jalan ini permukaannya kalau kita bandingkan. Nah, dengan begitu masuknya air ke rumah dari informasi warga yang ada di sini pada saat belum ada tanggul, ya biasanya yang paling susah adalah membersihkan lumpurnya selain tentunya memindahkan barang-barang ya. Pada saat harus membersih maka dibutuhkan effort ya ataupun tenaga, kemudian mungkin ditambah lagi biaya ya, mengeluarkan lumpur yang sedalam lutut ataupun sepaha orang dewasa. Mungkin sahabat semua bisa lihat tadi aliran air yang ada di kanan dibandingkan dengan jalan yang ada di sini sama. Nah, dengan adanya tanggul, kemudian normalisasi, masyarakat di sini tetap beraktivitas dengan normal walaupun air cukup tinggi. Mereka biasanya hanya memantau sesekali ke arah tanggul untuk melihat apakah air bila memang makin tinggi, barulah mereka bersiap ya. Tentunya mereka punya banyak waktu. Berbeda halnya dengan di Jalan Manggarai Utara, di sini tidak ada tanggul, kemudian di seberang itu adalah kebun pala tanah rendah ya, yang sudah dimasuki air bahkan sampai seleher orang dewasa yang kalau kita lihat di beberapa media. Tentunya hal ini kita harapkan untuk kawasan yang ada di sini dapat dilanjutkan proses pelebaran kali, menormalisasi, kemudian untuk menahan tanah tidak terbawa oleh arus air dilakukan turap, dibuat jalan inspeksi. Jadi kawasan Manggarai akan benar-benar menjadi kawasan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Ditambah lagi kawasan Manggarai akan menjadi kawasan stasiun sentral ya, dan banyak disebut juga yaitu Transit Oriented Development Area. Selain tanggul dan jalan inspeksi pelebaran kali, di sini kita lihat banyak rumah-rumah pompa yang disiapkan untuk mengeluarkan air dari rumah warga yang tentunya masih rendah ya. Contohnya seperti yang ada di belakang pinggir jalan ini nih. Jadi air hujan yang ada di rumah-rumah warga yang terperangkap akan dipompa keluar, dimasukkan ke Kali Ciliwung. Nah, bagaimana dengan Sodetan Ciliwung? Seperti di informasi kami sebelumnya bahwasannya air sudah dialirkan melewati Sodetan, mungkin belum sebanyak kemampuan dari sodetan itu sendiri. Biasanya air akan sangat tinggi baru sodetannya bisa full. Namun kalau kita lihat lagi di sana ada sampah ya, kemudian ada penyaring. Nah, air yang masuk masih mungkin sekitar 20-30% ya. Dengan adanya sodetan di sini, kalau airnya full dapat mengurangi ya volume dari Kali Ciliwung sebanyak 60 meter kubik per detik. Nah, kapasitas dari Kali Ciliwung yang sudah dilebarkan adalah 600 meter kubik per detik ya, melewatkan air seperti itu. Pada saat Kali Ciliwung sebelumnya dinormalisasi sempit ya, itu hanya sepertiga dari air yang dapat dilewatkan dari kapasitas yang sudah dilebarkan, yaitu 200 meter kubik. Jadi dapat dibayangkan kalau Kali Ciliwung sempit kemudian banyak sedimentasi, maka tidak heran kalau ada luapan-luapan di mana-mana ya. Baik, kita perhatikan di sini banyak juga sampah. Nah, ini tadi kebiasaan warga yang masih membuang sampah ke kali, kita temukan di area-area seperti ini. Aliran air ya sama seperti tadi cukup sangat lancar di area ini karena memang area ini juga termasuk area yang rajin dikeruk ya oleh petugas. Semoga arah ke Manggarai itu dapat dinormalisasi, lalu permukaan air tentunya kalau bagian arah Manggarai yang di sana ya lebar, maka permukaan air akan turun mengingat kapasitas tampungnya menjadi jauh lebih banyak. Nah, terkait dengan sampah tadi, apakah tidak ada truk sampah yang lewat di sepanjang jalan inspeksi? Ternyata ada ya.
Dan ada memang warga-warga yang cukup sadar dengan kebersihan, mereka membuangnya ke truk-truk sampah yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah setempat untuk menampung, membawa sampah keluar dari rumah warga. Walaupun banyak juga tadi yang kita lihat mungkin tidak sadar bahwasannya sampah dapat menumpuk di sungai, mencemari, dan lainnya. Rusun Jatinegara Barat yang tadinya untuk warga kampung Pulau Bukit Duri yang terkena normalisasi adalah yang itu ya, terdapat tower-towernya di sana dan juga unit-unit yang pada saat awal relokasi disiapkan untuk warga-warga yang terkena, sehingga proses relokasi penataan kawasan menjadi jauh lebih lancar ya. Nah, ini biasanya tanpa tanggul daerah ini selalu dihantam oleh air Kali Ciliwung ya, yang datang dari arah Kebon Baru. Baik, kita akan melihat kembali area di Jalan Manggarai Utara. Air yang sangat deras dan sangat kencang, dalam serta tinggi di sini mengakibatkan rumah-rumah warga yang berada di bagian pinggir tenggelam. Sebagiannya sudah mungkin mencapai 1 meter ya, 1 meter sampai 1 meter 30 cm seperti itu. Biasanya di video-video kita sebelumnya kita melihat di sini ada yang membuang sampah, ada yang buang air besar, kemudian ada yang menaruh sampah di pinggir dari sungai, lalu mengharapkan sungai nanti airnya naik membawa sampah ke ya terbuang, maksud mereka seperti itu, padahal sampah akan menuju ke pintu air Manggarai. Derasnya air kita bisa dengarkan dari suara air yang lewat ya di Kali Ciliwung ini. Nah, ini lokasi yang memang kita harapkan dapat direlokasi warganya ya, hidup lebih layak di hunian-hunian yang baru, sehingga area ini bisa dilebarkan kalinya, dibuat diturap ya agar lebih kuat, kemudian mungkin dilakukan penghijauan setelah diturap agar kawasan ini dapat tertata dengan baik ke depannya, dan berita-berita tentang banjir tidak lagi di kawasan-kawasan ini. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.